Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Mepitaristi dengan NIM 19005083. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pendidikan keluarga, yaitu strategi keluarga dalam mendidik lansia di era digital. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu itu mengenai usia lanjut atau usia lansia. Usia lanjut itu adalah atau lansia itu adalah suatu kondisi yang dialami oleh seseorang saat mereka itu sudah memasuki masa usia lanjut usia. Kondisi umum ini disertai dengan menurunnya suatu seperti indera pendengaran, indera penciuman, indera penglihatan. Nah, biasanya usia lanjut ini ditandai dengan seseorang yang berumur 60 tahun ke atas. Akan tetapi beberapa ahli juga mengklasifikasikan seperti menurut Mariam bahwa usia lanjut itu terbagi menjadi tiga, diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu di mana pra usia lanjut yaitu berumur 45 sampai 59 tahun, yang kedua usia lanjut 60 tahun ke atas, dan yang ketiga usia lanjut resiko tinggi yaitu usia 60 sampai 70 tahun ke atas. Secara umum itu seseorang dapat dikatakan usia lanjut itu seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa usia lanjut itu usia 60 tahun ke atas atau 65 tahun ke atas. Usia lanjut atau usia lansia itu ditandai dengan perubahan kondisi-kondisi fisik pada lansia, seperti yang terlihat kulit yang mulai keriput dan mengendur, rambut yang mungkin berubah menjadi putih, sering kita sebut dengan uban, gigi yang memang ompong, dan banyak lagi kondisi-kondisi yang berubah dari seorang lansia. Kemudian itu kita masuk pada era digital. Seperti yang kita ketahui, pada saat sekarang ini kita itu memasuki era digital, era yang penuh dengan teknologi, informasi, dan komunikasi yang serba canggih. Era digital itu suatu kondisi di mana kehidupan atau zaman, semua kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Seperti yang kita lihat pada saat sekarang ini, kita bisa menggunakan HP untuk berkomunikasi dengan orang yang memang jaraknya jauh. Kita bisa bertatap muka walaupun melalui media dengan orang yang jaraknya jauh. Demikian sehingga perkembangan teknologi di era seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi di era digital ini terus berkembang. Contohnya itu pada bidang komunikasi, di mana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa bidang komunikasi mengalami perkembangan paling pesat ketika bicara soal digitalisasi, seperti smartphone tadi, yang mana kita bisa berkomunikasi dengan orang yang memang jaraknya jauh dari kita, dan kita bisa bertatap muka walaupun melalui media untuk kerabat atau orang-orang yang sifatnya jauh. Kemudian itu ada di era digital pada saat sekarang ini, media juga bisa kita gunakan untuk berbisnis. Seperti mungkin banyak juga dari teman-teman atau saudara semuanya mengenal aplikasi e-commerce untuk berbisnis, atau juga melalui sosial media untuk memulai suatu bisnis. Contohnya seperti bisnis pakaian, di mana kita bisa mempromosikan pakaian-pakaian yang akan kita jual melalui sosial media, sehingga orang yang akan membeli itu tidak hanya dari lingkungan kita saja atau dari daerah kita saja, akan tetapi kita bisa menjualnya keluar daerah. Kemudian lansia pada era digital pada saat sekarang ini, mungkin memang banyak lansia yang sudah melek, dan ada juga yang tidak melek teknologi. Seperti di perkampungan itu mungkin sangat susah untuk lansia usia lanjut, usia 65 ke atas, usia 60 ke atas itu untuk mengenal teknologi. Akan tetapi mau tidak mau, mungkin tidak mungkin, itu lansia harus bisa untuk menggunakan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman, harus mengikuti perkembangan zaman.
Kemudian itu strategi keluarga dalam mendidik lansia. Adapun strategi keluarga dalam mendidik lansia di era teknologi pada saat sekarang ini, seperti yang kita ketahui, era digital penuh dengan tantangan, penuh dengan manfaat. Tetapi sebagai keluarga kita harus bisa mengatur strategi agar dalam mendidik lansia. Yang pertama itu strategi dalam mendidik lansia. Yang pertama itu memahami kondisi lansia. Dalam mendidik atau mengajarkan kepada lansia, kita harus memahami kondisi fisik atau kondisi dari lansia tersebut. Apakah dia dapat memahami apa yang kita ajarkan, apakah dia dapat menerima apa yang kita katakan, ataupun apakah kondisi fisik mereka itu baik untuk kita memberikan edukasi atau apapun itu, sehingga kita harus memahami kondisi yang ada pada lansia. Kemudian mengajarkan lansia melalui pengalaman. Mungkin pernah juga kita mendengar bahwa dewasa atau usia lanjut atau lanjut usia itu belajar itu melalui pengalaman. Oleh sebab itu kita sebagai misalnya kita memang lansia itu adalah orang tertua dalam lingkungan keluarga. Oleh sebab itu beliau penuh dengan pengalaman yang berharga. Oleh sebab itu kita harus belajar atau mengajarkan kepada beliau itu berdasarkan kepada pengalaman yang telah terjadi sebelumnya. Kemudian menciptakan suasana yang menyenangkan bagi lansia. Lansia itu mungkin cenderung seperti ingin mengetahui hal-hal yang untuk bekal mereka nanti. Oleh sebab itu kita harus menciptakan suasana belajar yang memang disukai dan disenangi oleh lansia, ataupun itu seperti misalnya kita mengajarkan teknologi kepada lansia atau memberitahukan teknologi kepada lansia, seperti misalnya lansia itu membutuhkan pada saat ini itu seperti hal-hal yang berbau religi. Oleh sebab itu di teknologi atau seperti handphone ada seperti Al-Quran digital, mungkin kita bisa mengajarkan itu kepada beliau agar terciptanya suasana yang menyenangkan bagi lansia. Kemudian keempat itu mendidik lansia itu haruslah dengan berhati-hati. Lansia itu mungkin cenderung kepada mudah tersinggung, dan mungkin tidak bisa untuk terlalu digurui karena mereka itu sudah memiliki pengalaman, sudah belajar dan mengetahui banyak hal lebih dulu dari kita. Mungkin itu strategi keluarga dalam mendidik lansia. Kemudian permasalahan dan solusi. Permasalahan mungkin yang sering saya jumpai di lingkungan saya itu, mungkin lansia pada lingkungan saya ini memang tidak melek teknologi, hanya beberapa persen yang bisa mengaplikasikan teknologi dalam kehidupannya. Oleh sebab itu mereka itu memang memiliki seperti mereka itu diberikan HP oleh anaknya, akan tetapi mereka itu tidak bisa menggunakannya dengan baik. Kemudian mereka hanya seperti tidak menggunakan HP itu, hanya meletakkan saja karena mereka tidak tahu menggunakannya. Kemudian solusi yang mungkin saya tawarkan untuk hal tersebut, mungkin mengajarkan kepada lansia tersebut mengenai teknologi yang ada di HP Android tersebut. Mungkin kita bisa memperkenalkan kepada mereka seperti misalnya anaknya jauh, mungkin kita bisa mengajarkan cara video call kepada mereka dengan anaknya, dengan cucunya. Sebab itu mereka bisa melepas kerinduan, ataupun dengan mengajarkan kepada mereka seperti mungkin usia lansia itu cenderung kepada hal-hal yang berbau religi. Mungkin dalam HP tersebut kita bisa menghidupkan seperti orang-orang mengaji irama, itu akan membantu lansia. Kemudian itu seperti surat Al-Quran digital yang bisa dipergunakan oleh lansia. Mungkin itu permasalahan yang saya paparkan. Kemudian mungkin itu saja presentasi saya pada hari ini. Apabila ada kesalahan, semoga teman-teman dan Bapak dapat memahami, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.